Perkenalkan, nama saya Jabal Nur. Hari ini saya akan melakukan praktikum sederhana yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan. Di sini ada alat yang gunakan. Saya sudah merangkai satu buah alat listrik yang akan saya gunakan, yaitu ada dua buah baterai, kabel, penjepit buaya. Seharusnya sini saya menggunakan batang karbon, karena saya tidak menemukannya, saya menggantinya dengan paku. Kemudian ada percis. Ada sini saya gunakan gelas minum, kemudian tisu. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada air sumur bor, air PDAM, larutan gula, larutan garam atau NaCl, dan minuman isotonik. Langsung saja kita pada pengujiannya. Kita pertama-tama menguji alat elektroniknya, apakah lampunya menyala dengan bagus atau tidak. Saya singkirkan ini dulu ya. Kita cek lampunya dan lampunya sebelum saya memasukkan larutan. Di sini alatnya berfungsi dengan baik, lampunya menyala. Ya, kita pertama-tama menguji air PDAM. Air PDAM, kita akan uji air PDAM-nya. Kita celupkan sebuah buah paku ini ke dalam air PDAM. Kemudian kita amati reaksi yang terjadi pada larutan atau pada cairan yang kita masukkan. Ya, di sini terdapat gelembung kecil untuk air PDAM. Kita bisa lihat di sini. Ada gelembung-gelembung gas di pinggiran paku untuk air PDAM. Setelah kita amati, kita catat hasil pengamatan kita. Untuk yang pertama, air PDAM. Lampunya tidak menyala, ada gelembung gas. Oke, untuk percobaan berikutnya, ini saya buang lagi airnya, saya cabut pakunya. Kemudian ini kita lap dengan tisu. Kemudian larutan ini kita buang. Kita lap lagi dengan tisu sampai kering. Kemudian kita menguji larutan berikutnya, yaitu air sumur bor. Kita tuangkan lagi ke gelas. Kita masukkan dalam keadaan kering. Terjadi pada larutan. Ya, sini mulai terlihat ada gelembung-gelembung di pinggiran-pinggiran paku, tapi reaksinya sangat lama. Tidak seperti tadi air PDAM. Ya, muncullah ini gelembung-gelembung di pinggiran paku. Kita catat hasil pengamatan yang kedua, yaitu air sumur bor.
lampunya tidak menyala. Ada gelembung sedikit, ada gelembung gas yang boleh terlihat gelembung gasnya. Oke, untuk larutan kedua sudah, kita lanjut ke larutan yang ketiga. Cabut pakunya. Kita buang airnya. Gelasnya tidak perlu kita bilas karena ini merupakan dari air biasa. Tinggal kita lap sampai kering aja. Pakunya pun kita lap sampai kering. Oke, kita masuk ke larutan yang ketiga yaitu minuman isotonik. Di sini minuman isotonik yang saya gunakan yaitu Maison. Kita masukkan pakunya, celupkan. Nah, sudah terlihat gelembung gasnya. Ini tidak perlu waktu lama, gelembung gasnya sudah muncul, sudah terlihat. Tidak seperti tadi pada air sumur bor. Kita menunggu waktu yang cukup lama untuk melihat apakah ada gelembung gasnya atau tidak. Untuk lampu tetap tidak menyala. Wah, ini gelembung gasnya sangat terlihat. Coba saya masukkan kamera. Bisa dilihat. Gelombang gasnya kelihatan. Lampunya tetap tidak menyala. Oke, kita catat hasil pengamatan kita untuk larutan ketiga yaitu minuman isotonik atau Maison. Lampu tetap tidak menyala. Menyala, ada gelembung gas. Oke, kita angkat pakunya. Kemudian kita lap. Kita buang lagi. Nah, ini perlu kita bilas. Karena kita menggunakan satu gelas untuk semua larutan, makanya kita harus membersihkannya, mensterilkannya dengan cara membilasnya. Ya. Oke, kita lanjut ke larutan berikutnya yaitu larutan garam. Ini yang keempat ya. Ya, seperti terlihat untuk larutan garam, sini tidak butuh waktu lama, langsung ada gelembung gas, lampunya pun menyala, terang. Kita catat untuk larutan yang keempat, yaitu larutan garam. Ada gelembung gas banyak, dan lampunya nyala.
kelihatan lampunya. Oke, untuk larutan garam satu-satunya yang membuat lampu menyala. Oke, untuk itu kita catat lampu menyala kemudian banyak gelembung gasnya. Oke, untuk larutan keempat selesai, kita lanjut ke larutan kelima. Kita buang garamnya, kita bilas dengan air. Ini 14. Kita lanjut larutan yang terakhir, yaitu larutan gula yang kelimanya. Kita masukkan waktunya, kita amati reaksi yang terjadi. Untuk larutan yang terakhir ini yaitu larutan gula, sama sekali tidak menimbulkan reaksi apapun. Tidak ada terjadi gelembung gas maupun lampunya pun tidak menyala. Oke. Demikian percobaan yang larutan elektrolit dan non elektrolit yang kita lakukan. Dapat kita simpulkan bahwa larutan elektrolit kuat adalah yang NaCl. Dia menyebabkan, dia mereaksikan ada gelembung gas banyak, kemudian lampunya menyala terang. Kemudian untuk elektrolit lemah, yaitu ada larutan maizon, ada air sumur, dan maupun ada air PDAM. Untuk larutan non elektrolit adalah larutan gula, tidak membuat reaksi apapun pada larutan. Oke, sekian dari saya untuk percobaan singkat ini atau percobaan sederhana ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.